Oh, hai ladies, halo apa kabar? Ketemu dengan aku, namaku Vivi. Dan buat kamu-kamu yang mungkin baru pertama kali ngecekin video aku, banyaknya aku sering upload video sih. Cuma aku lagi berusaha untuk komit untuk bisa upload video satu setiap minggu. Anyway, apa aja sih yang bakal aku bicarain di video aku? Wah, sebenarnya banyak hal. Yang pasti adalah hal-hal yang interest buat aku. Terlain adalah traveling, kemudian juga self care, kemudian juga of course skincare, make up, dan juga tentang health. Lebih baik healthnya apa sih yang diomongin? Ya kayak diet, kayak olahraga, kemudian juga mungkin hal-hal yang sering ditemui khususnya buat orang-orang yang sudah mendekati kepala 4 atau yang sudah di awal-awal 40. So, pantengin video aku, subscribe, dan juga kalau ada hal yang pengen ditanyain, silahkan komen di comment down below. Oke? So anyway, di video kali ini aku bakal cerita soal pengalaman aku kemarin, aku sekitar 2 minggu yang lalu ke Bali, dan aku jalan-jalan sama anak aku ke Nyang Beach di daerah Uluwatu. Pokoknya kalau pengen tahu, jadi Nyang Beach itu perjalanannya mungkin sekitar 30 menit sampai 45 menit lah ya dari Denpasar. By the way, aku stay di Denpasar ketika itu karena kebetulan anak aku kuliah di Denpasar, jadi aku berangkat di tempat kos dia dan kita naik motor berdua mungkin ke Nyang Beach, dan itu di daerah Uluwatu. Anyway, jadi ceritanya pas lagi udah sampai ke tempatnya, ya seperti biasa kita parkirin motor, kemudian posisinya itu agak, kalau menurut aku sih yang dari aku tahu adalah dari parkiran motor ke parkiran mobil itu berada di sisi sebelah kanannya. Jadi kalau ke sebelah kiri itu untuk melihat tebingnya, bisa melihat pemandangan pantai dari situ. Tapi kalau untuk turun ke bawah, kita harus ke samping sebelah kanannya itu ada jalan. Jadi turun ke bawah, dan jalannya itu seperti ini. Hai guys, aku sama si Gaby. Kita berdua sekarang lagi di Nyang Beach di daerah Pecatu, Uluwatu. Dan serius bagus banget sih, dari atas tuh udah kelihatan banget bagus banget, walaupun mungkin nggak terlalu kelihatan sekarang kali ya. Jalan ke sana tuh kayak gini nih, tadi juga dari atas begitu. Oh my god. So a bit scary, tapi kayaknya worth it banget deh, pantainya keren banget. Jalannya cukup jauh dan cukup berbatu-batu. Kalau orang yang nggak terbiasa pakai sandal, mungkin baiknya sih pakai sandal hiking atau sepatu hiking kali ya. Terus udah gitu turunannya agak curam juga. Ada cerita lucu sih di situ, tapi mungkin nanti aku bakal ceritain kalau udah kelihatan sampai di mana. Guys, bentar lagi kita bakal nyampe di pantai, tapi jalannya masih kayak gitu. Luar biasa. Tadi kita habis dari sana. Harus hati-hati sih emang. So, tinggal selangkah lagi kita bakal sampai di Nyang Beach. So, pas aku udah sampai di bawah di pantainya, nggak terlalu rame sih, cuma ada beberapa orang aja. Dan menurut aku itu agak surut ya, jadi kelihatan batu-batunya dan airnya itu kalau mau ngejar ombak dan segala macam harus agak jauh ke tengah gitu. Dan aku agak takut karena aku nggak pakai beach shoes, jadi takut kesenggol karang atau jatuh segala macam. Dan kalau aku barefoot takutnya, ya aku kan nggak ngerti, takutnya ntar nginjak bulu babi atau segala macam. Okay, it's not gonna happen. Jadi aku akhirnya ya udah stay aja di pinggiran pantai, foto-foto sebentar sama dia. So guys, inilah pantai yang disebut Nyang Beach. Ini lagi nggak pasang sih, jadi airnya gitu. Dan biasanya kayak gini, ada batu-batunya gitu. Nggak rame karena masih agak sepi, dan kesininya juga
susah. Drama terjadi adalah ketika akhirnya kita memutuskan untuk kembali ke tempat parkir. Kita nggak kerasa pas lagi turun, pokoknya cuma step, oke, biasa aja step. Nah, ketika naik, drama banget, ternyata berat banget ya buat kita yang nggak terbiasa untuk hiking. Mungkin tuh jadi masalah berat, apalagi panas, emang lagi panas banget. Jadi berasanya adalah setiap kali itu 10 langkah kita naik, istirahatnya mungkin 15 menit kali. Jadi dan kayak ngerasa udah kayak mau mati gitu. Sampai akhirnya kita tepar lah di suatu tempat yang benar-benar udah gak bisa nerusin lagi. Kebetulan ada kayak tanah landai gitu, jadi kita tiduran di situ sambil berehat sebentar. Kita ceritanya mau balik ke tempat titik semula alias tempat parkir, dan inilah yang terjadi sama kita. Akhirnya tepar di tempat beristirahat yang setelah sekian lama, nggak tahu nih udah keberapa kali kita berhenti dan kehabisan nafas. Dan maklumlah kita bukan pendaki gunung, jadi mau nggak mau tepar di sini, nunggu sampai nafasnya nyambung lagi baru bisa lanjutin ke atas. Luar biasa. Sorry yang nggak aku film waktu itu karena kita agak tepar. Itu udah istirahat di situ, terus naik sedikit mungkin sekitar berapa langkah, terus kita istirahat lagi. Nah kebetulan itu ada orang-orang yang turun naik kuda, asik banget kan, sini tuh bisa loh naik kuda. Jadi mereka turun naik kuda, dan pas tuh naik itu ngeliat kita pada tepar sampai gini, are you okay? Dan kita, yeah we are okay gitu loh. Itu udah tahu karena perjuangan kita tinggal sedikit lagi, mungkin ya sekitar berapa ya, barang sekitar 100 meter lah. Cuma kalau 100 meternya itu adalah menanjak dan jalannya agak-agak berbatu-batu, itu kayak benar-benar effort banget ya gitu. Asur, kita lagi di sini, ini aja baru dapat sinyal. Ngos-ngosan mau nanjak ke sana. Gimana cara yang ngeliat gitu, internet aja ada nggak ada, lagi di mana, kita lagi di antah berantah. Akhirnya ya setelah berhenti sebentar, akhirnya kita sampai juga di tempat. Well anyway that's story. Dan yang beach itu gimana ya, gue nggak bisa ngomong bahwa itu adalah worth effort atau segala macam, tapi yang gue tahu adalah buat orang-orang yang memang suka pantai, suka surfing, suka hiking, dan suka sama pantai-pantai yang masih perawan, I think it's a good place to go gitu loh, buat adventure dan segala macam. Tapi buat kita yang, atau buat kalian yang lebih prefer untuk jalan nggak perlu terlalu jauh, dan gitu juga pantainya at least masih ada kamar mandi segala macam, maybe it's not a good place for you to go. Tapi kalau misalnya pengen ya foto yang nggak semua orang punya fotonya di situ, I think you should go there and just check it out by yourself, dan juga kamu coba aja lihat. Okay? Dan beberapa hari kemudian aku sama Gaby sempat pergi juga ke Tanah Lot. Sebenarnya sih ceritanya kenapa gue sampai ke Tanah Lot itu nggak ada planning sama sekali sih. Ceritanya adalah si Gaby bilang pengen banget makan di Parasut Bali. Ya memang itu adalah salah satu tempat yang dia suka, dan kebetulan Parasut Bali itu posisinya ada di daerah Canggu. Terus aku bilang, Gap, kayaknya kalau misalnya ke daerah Tanah Lot itu nggak terlalu jauh deh kalau dari sini. Ya udah, akhirnya kita lanjutlah ke daerah Tanah Lot, dan terjadilah seperti itu. Hi guys, ya aku sama Gaby lagi di Tanah Lot. So I'm in Tanah Lot today, and well actually I really want to go to the temple, but I'm wearing shoes and I don't want to get wet, so ya aku nggak pergi ke situ. But anyway, there are so many people here, and I saw the holy snake, I believe. So it's quite sunny today. So many people. Oh my god! So look at that. Here it is. Tanah Lot. So many people and so packed, like
oh ceritaku adalah seperti itu. Sebenarnya sih banyak banget, cuma aku memang kalau misalnya lagi wisata atau pergi bareng ke Bali seperti itu, aku ada kalanya aku nggak mau videoin. Karena apa? Karena memang aku pengen spend time sama Debbie. Aku pengen spend time sama anak aku, dan aku pengen spend time sama keluarga aku. So gitu deh, mungkin next time I will try to do better. Aku nggak tahu. Oke, sampai di sini aja. Buat kamu yang pengen tahu lebih banyak tentang aku, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan kamu ke aku, boleh kok kamu tanyain. Mau di komen, silahkan aja. Oke, see you next time. See you in the next video. Bye.